Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang betapa banyaknya faedah daripada tanaman yang disebut dengan tanaman ciplukan ini, atau kalau di Aceh tanaman ini disebut dengan terung kasung. InsyaAllah pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahasnya apa saja dan fungsi tanaman ini. Maka saudaraku tetaplah bersama kami karena di sini kita akan membahas fungsi dan faedahnya daripada tumbuhan ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harapan kita semua tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan diberikan keberkahan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Nah, bagi saudaraku yang memiliki permasalahan dengan penyakit atau yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberinya kesakitan, nah, jangan berputus asa, tetaplah kita berusaha, tetaplah kita berikhtiar, karena hanya dengan berikhtiarlah kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang tanaman yang disebut dengan tanaman terung kasung kalau dalam bahasa kami, bahasa Aceh, dan kalau di Pulau Jawa ini disebut dengan tanaman ciplukan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman ciplukan ini sangat banyak faedahnya, terutama sekali di dalam penanganan penyakit paru-paru. Nah, saudaraku, bila ada atau kita sendiri yang mengalami permasalahan dengan penyakit paru-paru, atau ada saudara kita yang mengalami penyakit paru-paru, maka saudaraku, inilah solusi yang terbaik untuk pengobatannya. InsyaAllah dengan mengkonsumsi secara rutin, InsyaAllah penyakit paru-paru ini akan hilang dengan sendirinya. Cuma yang paling terutama di sini dalam berikhtiar adalah kita tekun dalam berikhtiar. Selain itu juga kita harus bersabar, karena sistem pengobatan dengan tumbuhan alami ini tidak akan, kesembuhan kita tidak akan kita dapatkan secara instan. Tentunya kita harus punya istiqamah yang tinggi, yaitu dengan bersabar dan tetap dalam berusaha. InsyaAllah dengan lewat tanaman ini kita akan mendapatkan kesembuhannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali saudaraku tidak dapat mengenal tumbuhan ini dengan saya menyebutkan namanya. InsyaAllah marilah kita saksikan bersama, dan tolong saudaraku perhatikan tanaman yang ada di tangan saya ini yang disebut dengan ciplukan kalau di Pulau Jawa, dan kalau di Aceh yang disebut dengan terung kasung. Inilah bentuknya. Daunnya seperti ini. Nah, saudaraku perhatikan, daunnya hampir mirip daun cabai. Dan di sela-sela daun dia tumbuh bunga. Dan untuk buahnya sendiri seperti ini. Buahnya seperti ini. Nah, ini buah yang sudah besar. Nah, buahnya bentuknya buah seperti ini. Nah, ini buahnya. Dan di dalam ini buahnya ini terselubung oleh selaputnya. Di dalamnya dia punya buah. Nah, seperti ini. Inilah yang kami sebut dengan terung kasung, atau di dalam bahasa lain disebut dengan ciplukan. Dan untuk batangnya sendiri seperti ini. Dia batangnya seperti ini. Batangnya besar. Cuman ini kalau dicebit batangnya lembek. Nah, seperti ini. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita memanfaatkan tanaman ini untuk menyembuhkan penyakit paru-paru? Nah, ikutilah petunjuk kami. InsyaAllah saudaraku akan mendapatkan natijah atau faedah yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama sekali, bila saudaraku mengalami permasalahan yang disebut dengan paru-paru, atau ada saudara kita yang mengalami penyakit paru-paru, yang pertama sekali kita cabut tanaman ini. Biasanya tanaman ini akan tumbuh pada lahan-lahan yang baru kita buka, atau pada lahan-lahan penanam cabai. InsyaAllah sering tumbuh tanaman ini. Nah, setelah kita cabut tanaman ini kita bersihkan akar-akarnya seperti ini. Ini kita bersihkan, karena di sini yang kita menggunakannya adalah akar, batang, serta daunnya. Dan kalau untuk buahnya sendiri, ini kalau buahnya sudah seperti ini, buah sudah besar, ini buahnya
jangan kita gunakan. Karena di dalam buah ini terkadang terdapat binatang-binatang lain atau makhluk lain. Kebiasaannya ulat sering muncul di dalam buah ini. Maka kita perhatikan dulu. Lebih baiknya kalau untuk mengobati paru-paru, jangan kita menggunakan buahnya, cuman kita gunakan yang pertama akar, kemudian batang dan daunnya. Adapun cara penyajiannya ini saudaraku dengan kita rebus, dengan merebusnya atau dengan menggondoknya. Nah, ini caranya dengan kita rebus. Boleh kita merebusnya dalam keadaan masih segar seperti ini, boleh juga kita merebusnya dalam keadaan kering. Nah, saudara, cuman bedanya saja kalau kita merebusnya dalam keadaan yang segar seperti ini tidak tahan lama. Ini sekali rebus untuk sehari minum. Tapi saudaraku, bila ingin kita mengkonsumsinya setiap hari, ini kita angkat atau kita cabut tanaman ini yang banyak, kita jemur. Setelah kering kita simpan, baru kita rebus. Insya Allah hasil rebusan bisa tahan lama kalau kita rebus tanaman yang sudah kering. Namun bila kita merebusnya tanaman ini dalam keadaan segar seperti ini bisa kita gunakan sekali rebus dalam yaitu 1 hari pemakaian. Adapun caranya untuk mengambil tanaman ini untuk mengobati penyakit paru-paru seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan menggunakan akar, batang dan daunnya. Untuk jumlahnya saudaraku, kalau mencabut tanaman ciplukan ini 1 batang saja. Cabut tanaman ini 1 batang saja. Setelah kita bersihkan, ini semuanya kita rebus atau kita gondok ke dalam kuali atau ke dalam wajan. Dengan menggunakan untuk 1 batang dengan menggunakan 3,5 gelas air. Kita angkat atau kita ambil 1 batang tanaman ciplukan ini, kita menggunakan air 3,5 gelas. Setelah kita isi air ke dalam kuali atau ke dalam panci 3,5 gelas, nah tanaman ini kita masukkan ke dalamnya dan kita tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, kita biarkan beberapa saat saja hingga kira-kira air yang kita gunakan tadi dengan jumlah 3,5 gelas ini tersisa 3 gelas. Setelah kira-kira airnya tersisa 3 gelas ini rebusan kita angkat. Nah, setelah kita angkat, rebusan ini kita biarkan dingin. Setelah dingin atau dalam keadaan hangat kuku, artinya hangat langsung bisa diminum, ini kita minum 3 kali sehari, pagi, siang dan sore. Untuk takarannya 1 gelas di pagi hari, 1 gelas di siang hari, dan 1 gelas di sore hari. Begitulah cara seterusnya kita ulangi hingga saudaraku minum terus-menerus hingga 3 bulan. Insya Allah separah apapun paru-paru yang saudaraku hadapi, insya Allah akan sembuh kembali dengan berkat wasilah daripada tumbuhan ini. Dan insya Allah apa yang kita rekomendasikan ini, apa yang kita sampaikan ini adalah hasil dari sebuah penelitian atau hasil dari sebuah uji coba secara turun-temurun. Bahkan kalau saudara kita di Madura, ini kalau ada orang Madura yang lihat video ini, insya Allah mereka pasti mengerti. Karena orang Madura pada umumnya ini tumbuhan ciplukan ini mereka sangat sudah secara turun-temurun menggunakannya. Karena itu pun yang saya petik dari hasil kitab kuno saudaraku orang Madura. Karena pada dulunya kami atau nenek moyang kami di Aceh dengan saudara kita yang di Madura juga dari Banten, dulu para leluhur kita dulu orang ini satu tempat mereka untuk menuntut ilmu, sehingga mereka membuat sebuah kitab, baik di dalam kitab Mujarabat, baik itu Mujarabat Madinatul Asrar atau kitab kuno-kuno lainnya, yang mereka mengumpulkan tanaman-tanaman herbal yang sangat berguna untuk manfaat. Namun kalau untuk saat ini saya juga tidak bisa memastikan apakah saudara kami atau saudara kita di Madura masih menggunakannya. Saya juga kurang paham. Tapi kalau di dalam kitab kuno saudara kita dari Madura, ini ciplukan ini adalah tumbuhan utama yang mereka gunakan untuk paru-paru. Begitu pula kita yang di Aceh. Ini sudah menjadi
tradisi ataupun secara sudah menjadi turun-temurun dalam pengobatan paru-paru, kita menggunakan tanaman ciplukan ini atau yang disebut dengan turung kasung ini. Ini untuk penyembuhan paru. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menyampaikan di dalam setiap tayangan video, sering kali kita mengatakan bahwa bukanlah tumbuhan yang akan menyembuhkan kita dari sebuah permasalahan yang kita hadapi, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Namun bukan Allah tidak menyembuhkan kita dari sebuah penyakit, namun Allah ingin melihat sejauh mana keinginan kita untuk sembuh, sejauh mana harapan kita akan kesembuhan. Maka oleh karenanya diwajibkan kepada kita untuk berikhtiar. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bila saudaraku mengalami permasalahan atau mengalami penyakit paru-paru, cobalah kita berusaha. Cobalah kita berikhtiar lewat tumbuhan ini. Barangkali inilah doa saudaraku yang telah mungkin saudaraku pernah berdoa untuk kesembuhannya. Mungkin dengan hadirnya video ini, boleh jadi video ini adalah wujud daripada datangnya atau terkabulnya doa saudara-saudaraku yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Cobalah kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya. Insya Allah kesembuhan itu akan datang sebesar apa ikhtiar kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saudaraku merasa bahwa video yang kami bagikan ini punya makna, bermanfaat dan punya natijahnya, mohon kiranya untuk di-subscribe agar kami juga selalu senantiasa di dalam berbagi tentang ilmu-ilmu pengetahuan, yaitu lewat tumbuh-tumbuhan alami yang sangat berfaedah untuk pengobatan tradisional. Begitu pula, saudaraku jika merasa video ini bermanfaat, boleh untuk di-share agar saudara-saudara kita yang lain pun dapat mengambil natijahnya. Mungkin dalam kesempatan kali ini, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.